Bayangkan sebuah kota kecil di tepi sungai Tiber. Bukan kota yang megah, bukan juga yang berkilau, hanya sebuah perkampungan kasar yang dibangun oleh para petani, gembala, dan prajurit miskin. Namun dari tempat sederhana inilah sebuah peradaban yang kelak akan menguasai dunia lahir. Romawi kuno bukan sekadar cerita tentang kekuasaan. Ini adalah kisah tentang ambisi manusia, tentang hukum dan pedang, tentang kebebasan dan tirani, tentang kejayaan yang dibangun dengan susah payah dan kehancuran yang tak terelakkan. Legenda menyebutkan nama Romulus dan Remus, dua bayi yang dibuang, lalu diselamatkan dan disusui oleh seekor serigala betina. Ketika dewasa mereka berselisih, dan satu membunuh yang lain. Dan dari pertumpahan darah pertama itulah kota Roma didirikan. Mitos ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah sebuah simbol kuat bahwa Romawi lahir dari konflik dan akan hidup dengan konflik itu selamanya. Pada awalnya, Roma diperintah oleh raja-raja. Namun, bangsa Romawi membenci satu hal lebih dari kematian itu sendiri: tirani. Ketika raja terakhir yang zalim, Tarquinius Superbus, digulingkan, Roma memilih jalan yang benar-benar baru. Jalan yang akan mengubah sejarah dunia. Jalan itu bernama Republik. Disinilah kejeniusan bangsa Romawi mulai tampak. Kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di satu tangan, tetapi dibagi secara cermat. Ada senat yang berisi para bangsawan tua yang bijak. Ada majelis rakyat tempat suara warga didengar. Ada dua konsul yang memimpin negara agar tak ada yang terlalu berkuasa. Dan yang terpenting, ada hukum tertulis. Hukum Romawi bukanlah sekadar aturan. Ia adalah sebuah ide yang sangat radikal pada masanya, bahwa bahkan penguasa tertinggi sekalipun harus tunduk pada hukum. Namun, republik yang baru lahir ini sangatlah rapuh. Eksistensinya bergantung pada sebuah keseimbangan. Dan kita semua tahu, keseimbangan selalu mudah runtuh. Sementara para politisi berdebat sengit di dalam kota, di luar temboknya, Roma mulai menaklukkan dunia. Dengan legiun-legiunnya yang sangat terlatih, disiplin sekeras besi, dan strategi militer tanpa kompromi, Roma mengalahkan bangsa demi bangsa. Kartago, musuh bebuyutan terbesar Roma, akhirnya dibakar hingga rata dengan tanah. Garam bahkan ditaburkan di atas abunya sebagai sumpah agar tidak akan pernah ada lagi kehidupan yang tumbuh di sana. Italia, Yunani, Mesir, Galia, Hispania, satu persatu jatuh ke bawah panji elang Romawi. Namun, Romawi tidak hanya menaklukkan dengan pedang. Mereka adalah penyerap ulung. Mereka menyerap budaya dari setiap bangsa yang mereka taklukkan. Dari Yunani, mereka mengambil filsafat dan seni. Dari Mesir, mereka mengadopsi simbol dan spiritualitas. Dari Timur, mereka belajar tentang kemewahan dan misteri. Roma adalah penakluk yang ganas, sekaligus peniru yang brilian. Di jalan-jalan batu yang mereka bangun, yang membentang ribuan kilometer, mengalirlah tentara, pedagang, dan yang terpenting, ide-ide. Jalanan Romawi bukan hanya sekadar infrastruktur. Ia adalah urat nadi kekaisaran yang menyatukan dunia yang terpecah. Namun, semakin besar wilayah Roma, semakin dalam pula luka di dalam tubuhnya. Republik yang dulu dibangun atas dasar kebajikan dan kesederhanaan, kini berubah menjadi arena pertarungan ambisi pribadi yang kejam. Para jenderal yang menang perang menjadi lebih kuat dari negara itu sendiri. Tentara tidak lagi setia pada Roma, tetapi pada siapa yang memberi mereka tanah dan emas paling banyak. Di tengah kekacauan inilah, seorang pria muncul. Namanya adalah Julius Caesar. Dia bukan raja, dia bukan kaisar, namun namanya akan selamanya menjadi sinonim dengan kata kekuasaan. Caesar menaklukkan seluruh Galia, memperluas wilayah Roma secara dramatis. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Ia menyeberangi sungai Rubicon bersama pasukannya. Sebuah tindakan terlarang yang hanya memiliki satu arti: perang saudara. Ucapannya saat itu menjadi legendaris. Alea Iacta est Dadu telah dilempar. Republik tidak siap menghadapi seorang pria yang begitu dicintai rakyat jelata.
ditakuti musuh-musuhnya, dan sangat dibenci oleh kaum elit senat. Ketika Caesar akhirnya dibunuh di lantai senat, ditikam berkali-kali oleh para senator, termasuk sahabatnya sendiri, mereka mengira telah menyelamatkan republik. Mereka salah besar. Darah Caesar justru menyirami benih yang melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih absolut, Kekaisaran Romawi. Dari abu republik yang hancur, muncullah Augustus, keponakan sekaligus anak angkat Caesar. Dialah kaisar pertama Roma. Dengan sangat cerdik, ia menyembunyikan kekuasaan monarki di balik topeng republik. Ia tidak pernah menyebut dirinya raja, namun seluruh dunia tunduk di bawah kakinya. Di bawah kepemimpinan Augustus, Roma mencapai stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Era ini dikenal sebagai Pax Romana, atau kedamaian Romawi, yang berlangsung selama lebih dari 2 abad. Kota Roma menjadi pusat dunia yang sesungguhnya. Bangunan megah seperti Kolosium berdiri gagah, menjadi tempat di mana darah dan hiburan bercampur aduk. Gladiator bertarung bukan hanya untuk mempertahankan hidup mereka, tetapi untuk memberi makna pada kekerasan yang begitu dicintai oleh massa. Rakyat bersorak-sorai, kaisar tersenyum, dan kematian menjadi sebuah tontonan yang paling dinanti. Namun, Romawi juga membangun keogeban teknik, akueduk raksasa yang membawa air bersih dari pegunungan ke kota, pemandian-pemandian umum yang mewah yang menjadi pusat kehidupan sosial, dan sistem hukum yang rumit yang kelak menjadi dasar bagi peradaban barat modern. Romawi mengajarkan dunia bagaimana cara membangun sebuah negara, dan tanpa sadar, mereka juga mengajarkan bagaimana cara menghancurkannya. Di balik segala kemegahan itu, pembusukan perlahan mulai terjadi. Kaisar demi kaisar naik takhta. Beberapa di antaranya bijak, namun banyak yang gila. Ada Nero, yang konon memainkan biola saat Roma terbakar. Ada Caligula, yang saking gilanya mengangkat kuda kesayangannya menjadi seorang pejabat tinggi. Kekuasaan absolut melahirkan kegilaan yang absolut. Sementara itu, di sebuah sudut kecil kekaisaran di provinsi Yudea, lahir sebuah keyakinan baru, Kristen. Awalnya, ia dianggap sebagai sekte kecil yang berbahaya dan sesat. Para pengikutnya dianiaya tanpa ampun, disalib, bahkan dibakar hidup-hidup untuk menjadi penerang taman istana. Namun, sebuah ide tidak bisa dibunuh dengan pedang. Ironisnya, agama yang begitu dibenci dan dianiaya oleh Roma, kelak justru akan menjadi agama resmi kekaisaran itu sendiri. Kaisar Konstantinus mengubah segalanya. Simbol salib menggantikan elang legiun sebagai panji perang. Spiritualitas lama yang menyembah dui-dui Romawi perlahan memudar. Roma berubah, tidak hanya secara politik, tetapi juga secara jiwa. Wilayah kekaisaran menjadi terlalu luas untuk dipertahankan. Musuh datang menyerang dari segala arah. Ekonomi melemah drastis. Tentara bayaran yang tidak punya loyalitas menggantikan para prajurit patriotik. Kaum barbar yang dahulu dengan mudah ditaklukkan, kini balik mengetuk gerbang Roma dengan kekuatan yang menakutkan. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat akhirnya runtuh. Bukan dengan satu ledakan besar, bukan dalam satu pertempuran kolosal yang menentukan, tetapi runtuh perlahan-lahan karena kelelahan. Seperti sebuah bangunan raksasa yang fondasinya telah lapuk dimakan zaman. Namun, apakah Roma benar-benar mati? Tidak juga. Hukumnya tetap hidup dalam sistem peradilan modern. Bahasanya, Latin, menjadi induk bagi banyak bahasa Eropa. Jalan-jalannya yang kokoh masih digunakan hingga ribuan tahun kemudian. Gagasannya tentang negara, kekuasaan, dan hak warga negara terus membentuk dunia kita hingga hari ini. Romawi kuno adalah cermin besar bagi kita semua. Ia menunjukkan puncak tertinggi kejayaan yang bisa dicapai manusia, sekaligus jurang terdalam kehancurannya. Ia adalah sebuah peringatan abadi bahwa kekuasaan sebesar apapun, jika tanpa diiringi kebijaksanaan, akan selalu berakhir dengan cara yang sama. Dan jika kita berjalan di antara reruntuhan marmernya hari ini,
kita masih bisa mendengar bisikan dari masa lalu yang berbunyi, Roma tidak runtuh dalam sehari. Ia runtuh sedikit demi sedikit. Setiap kali manusia lupa untuk apa ia pertama kali dibangun. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.